Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi tim C Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sadolako. Kami membuat video ini bertujuan untuk mengikuti lomba akademi di Universitas Sadolako. Alhamdulillah, dengan melalui pertemuan ini, melalui debat ini, kita masih sama-sama sehat walafiat. Adapun perkenalkan nama kami yaitu Muhammad Sulfahmid sebagai pembicara pertama, dan rekan saya bernama Made Dwi Edwin, pembicara 2. Adapun musik kita pada siang hari ini yaitu Dewan ini melarang publikasi hasil penelitian Dewan Juri yang saya hormati. Kali ini kita sebagai oposisi, maka dari itu kami tim kontrak dalam hal ini, tim ini menolak pemerintah tidak mempublikasikan hasil penelitian beasiswa karena masyarakat berhak mengetahui hasil penelitian tersebut agar tidak ada celah untuk oknum pemerintahan yang tak bertanggung jawab untuk memainkan dana atau beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi maupun siswa yang berada di jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas, serta masyarakat perlu mengetahui hasil penelitian beasiswa agar masyarakat dapat percaya dengan pemerintah di dalam penyaluran hasil penelitian atau dana yang disalurkan maupun di masyarakat. Yang memberikan donatur beasiswa yang bagi masyarakat menengah ke bawah. Tentunya masyarakat pemberi donatur juga merasa lebih dihargai dan uang tersalurkan dengan benar ke pihak yang kurang mampu. Dewan juri yang saya hormati, kami selaku tim kontrak atau oposisi dalam hal ini sangat menolak bahwa dengan tidak mempublikasikan hasil penelitian hanya memberikan tekanan kepada masyarakat karena hanya membuang waktu sia-sia saja agar bagi masyarakat donatur pemberi beasiswa. Sebagai contoh kasus yang dapat saya ambil dari data yaitu pengungkapan kasus penggelapan dana beasiswa sejumlah mahasiswa di Aceh sehingga kini belum tuntas. Perkara ini sudah menggelindingi sejak Dirkrimsus Polda Aceh. Dijabat Kombes Pol Erwin Zatna, seluruh saksi-saksi diperiksa penyidik saat Erwin menjabat. Dia menyebutkan kasus ini sedang ditangani dan telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi, seperti mahasiswa, penerima, hingga pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di Aceh. Dari sini, kita telah melihat begitu mudahnya oknum pemerintah memainkan dana penyaluran tanpa masyarakat ikut mengawasi. Yang menjadi permasalahan atau kerasan kami juga pada penyaluran beasiswa yaitu belum merata untuk masyarakat miskin dan juga tidak sesuai sasaran. Semua anak-anak di Indonesia berhak mengenyam pendidikan secara merata agar dapat terciptanya generasi yang berkualitas pula di kemudian hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bersekolah memang tidak menjamin anak-anak agar menjadi sukses, tapi apakah dengan tidak meratanya pemberian beasiswa juga akan menjamin mereka untuk akan diperlakukan secara adil? Nah, tentunya tidak bersekolah memang tidak menjamin, tetapi bagi kami mereka sedikit lebih tahu tentang norma-norma yang didapatkan di bangku sekolah. Saya ambil contoh mereka yang memanfaatkan beasiswa dengan benar dan tekun, misalnya Raini. Ia merupakan anak dari tukang becak yang mendapatkan beasiswa LPDP di University of Birmingham di Inggris dan akhirnya menjadi seorang dosen. Dari kisah Raini kita melihat betapa banyaknya harapan anak bangsa yang ingin lanjut kuliah yang terkendala biaya, bahkan mereka tidak tersentuh beasiswa dari pemerintah. Lantas mengapa pemerintah tidak terang-terangan mempublikasikan data penelitian tersebut? Solusi yang harusnya pemerintah lakukan juga yaitu dengan menurunkan biaya pendidikan di Indonesia yang masih terbilang begitu mahal karena menjadi beban baik dari orang tua maupun untuk si anak.
Nah, perlunya data penelitian itu dipublikasikan juga agar pembaruan-pembaruan dari data dapat terpantau oleh masyarakat. Juga dengan itu masyarakat dapat melihat apakah ekonomi dari si penerima bantuan beasiswa apakah mengalami peningkatan atau masih dalam kondisi menengah ke bawah. Kami juga berharap pemerintah agar dapat mengoptimalkan dengan benar dari penyaluran dana agar terhindar dari oknum korupsi dan dana dapat tersalurkan tepat sasaran ke anak-anak yang membutuhkan, karena mengenyam pendidikan itu sangat penting bagi masa depan bangsa juga. Begitu juga dengan pendidikan ini sangat penting untuk anak-anak usia dari SD, SMP, SMA hingga di perguruan tinggi. Mereka mendapatkan pendidikan agar diberikan norma-norma sejak dini. Bandingkan saja mereka yang tidak menerima pendidikan. Mereka yang tinggal di jalanan sangat tidak pernah menerima pendidikan dan diajari norma-norma yang ada di sekolah. Disitulah menurunnya kesopan santunan dari anak-anak di Indonesia yang hingga saat ini berdampak untuk negara sendiri. Terima kasih. Baiklah, itulah argumen kita sebagai proposisi atau dalam hal ini masyarakat. Jadi kami sangat menolak keras dengan menediadakan atau melarang dengan hasil penelitian beasiswa yang terjadi di negara kita. Maka dari itu saya sebagai oposisi menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman. Maka dari itu mungkin cukup sampai di sini argumen kita atau pendapat kita sebagai oposisi atau masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.